Jadi kalau saya lihat sekarang Amerika ini si Trump sesi kedua ini it's on the right track. Artinya Amerika di jalan yang benar, jalan yang lurus sekarang ini. Semua harus dibetulin, ya kan? Nah, kalau menurut saya ini setelah Jerman ini siapa yang next? Saya rasa England, Inggris ya. Ini Inggris harus hati-hati. Ini Inggris ini bakalan next. Ini kata ya omong kasarnya ini disaster waiting to happen. Jadi sewaktu-waktu disaster bakalan terjadi, bakalan meledak nih di England. Ya kan? Contoh soal kita kalau lihat ya di London ya di Speaker Corner, wah isinya orang-orang kadrun semua yang khotbahnya itu hate speech semua. Ya, itu kalau yang pernah ke ini ya ke Speaker Corner studi, ya kan? Nah, udah gitu si Prabowo belakangan menyambut Erdogan kayak menyambut raja dunia. Erdogan bisa apa? Bisa kasih duit. Erdogan bisa bantu kamu bangun IKN. Erdogan bisa bantu nggak kamu kasih makan rakyat? Enggak ada. Justru goblok. Ya seperti Pak Pol yang kemarin ngomong. Kalau dua tukang becak ngomong antara tukang becak, ya pemikirannya ya gimana bisnis becak. Mana mungkin dia melakukan punya pemikiran bisnis mobil, bisnis apa kayak yang lain-lain. Kan perbankan kan nggak mungkin. Jadi kan merangkul Erdogan ini, aduh nggak tahu deh maksudnya apa. Ya kan? Ngasih makan anak aja sekarang udah kor-kor nggak ada duit. Mau mulai bicara, ya Pak Andi silakan. Ayo fokus. Kalau saya lihat Pak Pol ini rupanya ini anak asylumnya ditolak. Dia ngamuk. Kan gara-gara banyak kejadian belakangan ini, jadi sistem penerimaan asylum ini kan diperketat. Kalau menurut saya sih rupanya ini anak asylumnya ditolak, jadi dia ngamuk. Ya kan? Tapi sekarang balik lagi ke Eropa. Eropa ini harus bangun ya. Europe has to wake up and smell the coffee. Ya kan? Terlalu liberal Eropa ini, terlalu sok baik hati. Semua diterima, semua diterima. Sekarang makan batunya. Ya kan? Nah, sekarang kriterianya gimana? Yang ada yang educated, yang punya edukasi. Contohnya waktu Christmas itu kan dokter, ya kan, nggak sembarang orang. Terus yang di Amerika juga kan itu juga edukasinya tinggi. Jadi edukasi nggak bisa dianggalkan. Soalnya ya emang itu udah ideologi di otaknya orang-orang yang agamanya ilusi ini, Tuhannya ilusi, buku sucinya ilusi ini repot. Udah nggak bisa, udah dari kecil udah ditanamkan tuh kebencian. Nah, jadi terutama yang harus difilter ini orang Eropa harus melek di matanya. Semua yang dari negara ideologi ini Islam background itu harus diteliti banget, ya kan? Seperti yang dilakukan si Trump waktu presiden dia waktu pertama Amerika langsung ngeblok 10 negara Islam di dunia ditolak, dilarang masuk. Nah, itu ada baiknya juga. Kita harus filter orang-orang begini. Jadi jangan based on kebaikan aja. Jadi orang baik, kemanusiaan, itu bullshit semua. Ya kan? Kita harus tahu, cek background-nya harus dicek, pandangan hidup dia itu gimana. Ya kan? Right. Jadi kalau saya lihat sekarang Amerika ini si Trump sesi kedua ini it's on the right track. Artinya Amerika di jalan yang benar, jalan yang lurus sekarang ini. Semua harus dibetulin, ya kan?
Nah, kalau menurut saya, ini setelah Jerman ini, siapa yang next? Saya rasa England, Inggris ya. Ini Inggris harus hati-hati. Ini Inggris ini bakalan next. Ini kata ya omong kasarnya ini disaster waiting to happen. Jadi sewaktu-waktu disaster bakalan terjadi, bakalan meledak nih di England. Ya kan? Contoh soal kita kalau lihat ya di London ya di Speaker Corner, wah isinya orang-orang kadrun semua yang khotbahnya itu hate speech semua. Ya, itu kalau yang pernah ke ini ya ke Speaker Corners tuh di London. Orang-orang yang kerudungan, yang celana cingkrang, yang kalau ngomong itu penuh kebencian, penuh kedengkian, ya kan? Kalau mereka ngomong itu orang-orang kayak gitu harus dimonitor nih di British ya, di England. Orang-orang itu satu hari bakal meledak. Hati-hati. Saya kalau menurut saya sih setelah Jerman ini England mulai next, I think. Kalau Belanda sih saya rasa masih oke lah, masih ya kena orang macam Wilder di pemerintahan agak berkurang lah. Tapi kalau England ini kadang-kadang udah keterlaluan lah, ya kan? Nah, terus tapi saya nggak habis pikir lagi Jerman ini kenapa kok bisa kecolongan lagi? Mestinya harus belajar Jerman itu. Waktu insiden Christmas itu yang mobil masuk itu bunuh orang, itu mestinya kalau ada festival jalan ditutup itu ujung jalan kanan kiri harus diblok pakai konkrit, ya kan, konkrit yang berat sekali itu, konkrit taruh di situ di blok jalanan. Jadi orang-orang macam-macam begini nggak bisa pakai mobil macam main bowling gitu, orang di, dihabisin aja gitu. Jadi nggak tahu deh Jerman ini kok nggak mau belajar ya, nggak mau melek ini matanya. Harusnya sudah harus ada precaution. Soalnya Jerman udah terlalu banyak isinya orang-orang yang ajaran-ajaran ilusi ini banyak di sana, ya kan? Nah, terus balik lagi ke Indonesia tadi, kabur aja dulu ini ya, takar kabur aja dulu. Ya, waktu sebelum pemilihan kita Prabowo, wah kita apa namanya ini expectation-nya ini tinggi sekali mengenai Prabowo. Harapan terlalu besar rakyat buat Prabowo, ya kan? Akhirnya nol, kosong, belum dalam 100 hari apa? Nggak ada apa-apa. Nah, contoh soal kita lihat lagi nih, tahu-tahu si Kopursier diangkat. Kopursier ini apa? Latihan militer nggak pernah, urusan militer nggak pernah belajar. Tahu-tahu jadi diangkat di militer kan? Ini pertanyaan besar. Ini apa-apaan ini? Negara kok dibikin seperti, apa bahan tertawaan, ya kan? Nah, udah gitu si Prabowo belakangan menyambut Erdogan kayak menyambut raja dunia. Erdogan bisa apa? Bisa kasih duit. Erdogan bisa bantu kamu bangun IKN. Erdogan bisa bantu nggak kamu kasih makan rakyat? Enggak ada. Justru goblok. Ya seperti Pak Pol yang kemarin ngomong. Kalau dua tukang becak ngomong antara tukang becak, ya pemikirannya ya gimana bisnis becak. Mana mungkin dia melakukan punya pemikiran bisnis mobil, bisnis apa kayak yang lain-lain. Kan perbankan kan nggak mungkin. Jadi kan merangkul Erdogan ini, aduh nggak tahu deh maksudnya apa, ya kan? Ngasih 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 makan anak aja sekarang udah kor-kor nggak ada duit. Terpaksa duitnya IKN kan di frozen, di stop untuk biaya ngasih makan anak-anak. Ini terus orang-orang ini jadi kecewa. Prabowo ini aduh ekspektasinya harapan besar sekali, nggak tahunya sekarang ini ya nol, nggak ada nggak ada genjatan segala macam seperti si Trump. Harusnya berani genjot ya kan? Contoh soal semua mau sekolah masjid kita harus cek, Pak, harus punya ada izinnya. Kalau lu nggak mau bubarin SKP 2 menteri, yang kamu bisa kerjakan sekarang yang dibalik. Semua masjid musola harus dicek ke validitas pembangunannya.
ya kan? Bikin gebrakan-gebrakan. Nah, seperti MUI harus diaudit, duit masuk, duit keluar. Yang seperti yang sekarang si Trump melakukan, semua bakalan diaudit sama si Trump. Nah, minggu depan ini yang diserang, next ini Department of Edukasi. Kenapa Amerika itu spending banyak duit, tapi edukasi deretan ke-40 di dunia? Ya kan, pertanyaannya kan kenapa? Padahal operation cost-nya paling tinggi untuk edukasi. Tapi rankingnya 40 di dunia. Ya kan, itu suatu pertanyaan besar. Jadi balik lagi Prabowo, setelah itu saat ini lewat aja, nothing happen. Ya kan? Nah sekarang dia udah keluar-keluar, mau reshuffle kabinet. Kabinet isinya profesor, doktor, laborator bocor, terus kok nggak ada hasilnya. Jadi nggak tahu. Terus juga wakilnya juga si Gibran. Wah dulu waktu di Solo ada penutupan gereja, wah langsung dia datang, mobilnya diparkir di situ, langsung dibuka. Sekarang nggak ada apa-apa, nggak ada suara, nggak ada action, nggak ada nothing. Jadi rakyat ya kecewa. Makanya itu mungkin kabur aja dulu movement ini. Saya rasa pemerintah matanya melek-melek. Kenapa ini ada gerakan-gerakan kabur aja dulu ini, ya kan? Jadi rakyat udah muak. Jadi itu aja deh dari saya Pak Pol. Thank you. Lanjut yang lain. Oke, ini ada pertanyaan dari Murtadin. Nur, sadar ternyata Yesus Tuhan. Amin. Luar biasa Nur. Ini ada pertanyaan, apakah di Jerman ada tahu bajang? Oh ada, saudara ya. Ini tahunya nih, ini contoh tahunya nih ya. Ini tahunya nih ya. Ada tahu ya, nanti tinggal dibikin bajang. Ini tempe bikinan istri saya nih, tempe ponggol. Ya, ini tempe ponggol nih bikinan istri saya nih. Enak nih saudara ya, tempe ponggol tuh ya. Tuh enak sekali tuh, tempe ponggol. Makan sama nasi anget-anget enak ya saudara ya. Cuman saya lagi nggak makan nasi nih soalnya nih. Ya tempe ponggol makanya sama nasi anget ya saudara ya. Kalau nggak makan sama mie goreng, ya makan sama mie goreng, sama nasi itu enak ya tempe ponggol. Oh ada lagi nih kerupuk udang nih saudara ya. Kerupuk udang. Enak nih. Ada semua ya. Tuh. Nah. Di sini Pak Pol saya nemu bentar. Apa ngebabu di Jerman? Jadi babu di Jerman gajinya sama dengan direkturnya Indonesia. Gaji babu di Jerman, ada babunya di Belanda. Babu, orangnya mungkin lagi dengarkan YouTube ini pasti lagi tertawa terbahak-bahak nih. Babu nih lagi dengarkan YouTube saya nih dia nih. Ya, setiap sore pasti nungguin di YouTube saya. Gajinya direktur, saudara. Sampai saya ketawa. Lah, ibu mah babu rasa direktur, tak bilangin begitu, gajinya gaji direktur, saudara ya. Saya ketawa terbahak-bahak, kita suka. Adiknya dia itu direktur di sebuah perusahaan di Indonesia, gajinya kalah sama babu ini yang di Belanda, saudara. Gimana ngapain kabur coba? Lalu lagi, pas pindah ke Jerman kok kedinginannya enggak dong. Kalau kamu kerja rajin, jangan kayak Kadrun. Temennya anak saya itu, sama-sama kita dulu sama-sama di Asilum. Dia tuh sampai kedinginan karena nggak punya uang. Karena nggak mau kerja. Di mana-mana mah kalau nggak mau kerja mah nggak usah makan, saudara. Ya kan? Nah, harus kerja dong. Kalau kerja kalau kurang nanti pemerintah akan nambahi. Itu ya, saudara ya. Nah, saya ini kan termasuk dalam golongan miskin. Saya ini termasuk golongan miskin ya. Gaji kan penghasilan saya cuma 2.000, saudara ya. Ya kan dari YouTube, dari apa, dari ngajar segala macam, dari total ya, dari donasi segala macam. Ya kira-kira penghasilan saya 2.000 ya. Ya kemarin sudah sempat naik ya, tapi apalagi ini sekarang lagi sepi ya kita turun lagi di 2.000 ya, termasuk miskin saudara ya, termasuk miskin. Nah, terus ada waktu kurang itu kan saya banyak ini katanya ada kena pajak, kena ini. Nah, itu nanti pemerintah memikirkan tuh bagaimana caranya supaya saya bisa membayar tanpa saya harus kelaparan, karena saya bekerja, saya tunjukkan saya bekerja, saya punya penghasilan, saya bekerja sehari 10 jam, gitu saudara ya. Kerja, yang penting kamu kerja, pokoknya kerja, itu namanya berkat. Bukan pekerjaan itu menghasilkan uang buat kamu, tapi berkat itu dari mana saja. Ya,
Ya kita nggak tahu dari mana itu berkat itu. Kerja satu hasilnya 10. Itu namanya berkat. Daripada kamu kerja 10 di Indonesia, kerja 100 hasilnya satu, namanya terkutuk, saudara. Kerja 10 hasilnya satu, itu namanya kamu kurang kurang berkat. Kerja satu hasil 10 itu namanya diberkati. Tapi kalau kerja 100 hasilnya cuma satu, itu namanya kamu lagi terkutuk, apalagi kerja 100 malah utang, saudara. Ya kan di Indonesia kan kita udah kerja 100 malah utangnya banyak kan. Nah itu namanya terkutuk gitu loh. Makanya mereka mau lama-lama rame-rame tagar kabur dulu dari Indonesia. Gitu Nur ya. Terus tadi apa Pak Andi? Enggak, kalau kita jangan males saja, Pak Pol. Contoh soal kita kalau mau kerja gampang, kerja di mana itu namanya? Kita kan jangankan ngomong jadi babu ya, bersihin toilet itu gajinya tinggi loh di sini. Ya, kita kalau mau kerja kasar aja, kerja di McDonald itu di sini udah $20 satu jam. Jadi ya ya kan memang betul kalau nggak apa namanya nggak cukup ya kamu lapor ke pemerintah, pemerintah tiap bulan kasih duit tunjangan. Nggak apa-apa tadi ngomong tahu di sini ada orang Vietnam pintar bikin tahu satu-satunya. Jadi kalau pagi kita beli tahunya masih hangat. Itu Pak Paul kalau digoreng dalamnya itu ompong. Waduh, kalau dimakan pakai petis sama kecap, waduh, inget di Indonesia. Anyway, ya jadi gerakan kabur aja dulu ini mungkin pemerintah udah mulai melek Pak Paul, orang-orang ini. Soalnya ini gerakan anak muda ya. Jadi bakalan apalagi kalau viral. Ya kita tunggu aja deh. Lanjut. Lanjut, siapa lagi yang mau ikut bicara nih? Yang teman-teman